Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita podcast Mas Agi. Kali ini kita membawa seorang bintang tamu yang beneran bintang Aja. di ITB. di ITB. Kita bersama Icalan. Teh botol. Iya. Itu jokes tahun Sabaraha ya Bang 2002. Jadi di kampung saya mah di Limangan jarang lah yang ITB. Sekarang ITB itu jadi Banyola. Iya. Nah, kuliah di mana di ITB gitu. Salah teh botol. Kali ini kita kedatangan siapa? Seorang dosen ya tuh tidak kompak, Beberapa episode makin lupa. Biasa memang. Malu. Masih butuh promosi. Kali ini kita kedatangan seorang dosen di ITB bernama Papa Guntur Adi Surya. Yeay. Openernya ini, openernya Abdur. Kenapa anak kayak yang S1 ITB, S2 ITB, S3 PhD Tokyo. Wih, kamu kan ngirimin CV-nya ya di grup. Sumpah aku nggak mau baca, anjir, minder banget dari awal. Ih, orang mah gak mau ngatur karena bahasa Inggris. orang ditolak ku sistem metana. Soalnya HP-nya nggak ada itu. Nih screenshotannya, screenshotannya. Iya, dikirim. Sepanjang itu dan Tadi apa S3 di mana? Tokyo, PhD. PhD Tokyo. Itu jualan pizza apa gimana? Ya, itu pelajaran teknik masih itu Pak. Gaji levelnya masih bisa ya? Iya, masih bisa di teknik kok. Itu kenapa Pak? Jadi pertanyaan saya mah, Bapak kan punya usia 30-an ya? Ya. 30-an, kok adanya orang usia 30-an udah jadi dosen di Unpad. Unpad itu ya Pak? ITB sangat muda gitu ya. Iya, ini usia berapa? 34, mau 34. Oh, itu hitungannya muda berarti 30-an tuh. Ya, masih muda Ya lah, untuk ukuran jadi dosen S3 Tokyo ini sih dengan apalagi tadi sepanjang itu ya karir experience-nya dia. Experience-nya juga. Kayaknya tipe-tipe pas zaman-zaman SMA nanti kutu buku teh gini nongkrong di jarang bergaul perpus. ya. Bentar, masalahnya tadi si Wildan itu minta kirimin CV. Ya. Kan kayak buat lihat-lihat, buat riset CV kalau nggak LinkedIn. Kan orang bisa minta Instagram, minta apa gitu kan ya. Kenapa mesti CV? Kenapa orang nggak langsung nggak? Karena tergantung bintang tamu ya. Iya. Oh, di Limbangan masih sistem proposal gitu. Padahal saya punya CV lain, CV ta'aruf. Waduh. Ada benar. Itu sama si Bebek itu taruh ya? Bukan. Ya Allah, yang kedua, kasihan nih kedua. Bebeknya kalau nggak denger gimana dong? Udah tahu, Berarti dia second choice dong. Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Jadi bukan tipe, berarti tipe anu teu bobogohan teh geuning. Tahu nikah. Sekali nama bogohan langsung, Bang. Karena menyerah sih sebenarnya. Sampai menyerah. Serius Pak, gimana Pak? Jadi posisinya ya pernah pacaran pernah. Cuman waktu itu pas mau berangkat S3 terus ada yang jadi kayak dicomblangin gitu. Kayak dicomblangin gitu ya. Mau nggak? Gas lah. Terus sama yang sekarang. Sama yang sekarang. Terus CP taruh itu buat apa? Dulu ya pas setelah ada mantan terus putus ya mencarinya pakai CV. mau pakai taruh. Punya mantan berapa Pak? Satu. Oh, satu. Ini yang jadi istri sekarang. Enggak, sebelum si yang taruh ini. Bukan. Oh, sebelumnya ada. Taruh mah tidak ada yang gol. Oh. Jadi memang tidak bisa dijual melalui tulisan. Tapi orang keren deh. Taruh pakai CV. Iya, ada. Jadi Apa sih, biar Bi? tidak beli kucing dalam karung. Wih. Masalah Tapi itu bisa ngarang nggak Pak? Ada nggak yang ngebohong CV-nya? Ada, cuma kan sama kayak lamar kerja sebenarnya. Ujungnya kan ketemu, terus wawancara sih. Anjing bocor saling wawancara. Seriusan, saling wawancara. tulis panjang Serius? materi Pak Alus, Pak. Tapi yang pernah berapa kali taruh? Yang gagal? Sekali. Terus kenapa nggak cocoknya? Nggak tahu, saya cuma Oh, dia yang nggak cocok sama Bapak. Oh, berarti ketemu dulu udah. ketemu dulu. Iya. Cuman tahu kalau dia modelnya yang nggak mau pacaran. Ya udah langsung. Oh, pengennya langsung. Tapi Bapak mau sama dia? Apa? Bukan ini sama yang Bapak taruh gagal itu mau boleh? Ya mau lah. Ya. Makasih ya. Ada dulu kamera. Nah, kenal siapa?
Rizky, Rizky, semoga makasih ya. rezekinya banyak ya Rizky. Ada dong Ya tebak-tebakan. kalau banyak karyawan Rizky. Oh iya benar, banyak Iya, saingan. Banyak. Ini siapa ini? Ada tebak-tebakan nggak? Saya. Nggak ada. Oke. Udah disebut. Thank you Pak Rizky. Makasih ya Rizky ya. Terus gimana Pak? Menarik ih? Pak, Bilang enggak? Enggak dia. ada Dia mau brengsek aslinya Pak. bad boy. Pak gimana terus Pak? Ya dulu mah karena maksudnya ya pendekatannya, saya kan memang bukan orang yang bisa bergaul. Jadi pergaulan saya itu sedikit. Yang dulu itu tuh adalah teman satu angkatan kuliah. Terus gagal. Nah ini tuh adik kelas pas S2 membantu riset terus kayak ya udahlah mau tertarik gitu, cuman modelnya emang bukan model yang mau cara kan. Jadi kayak ya udah ini kan lah maksudnya mendekati menggunakan cara dia. Tidak berhasil ternyata. Tapi Bapak mah pengen sama dia? Ya makanya bikin. Oh iya. Jadi dia bikin sip itu khusus buat deketin itu doang. Betul. Tapi saling tuker sip ya, Pak. Enggak ya? Saya doang. Bener-bener udah ngelamar. Anjir, ini kocak banget loh. Ini kan kayak ngelamar cewek, nembak cewek tapi pakai CV-nya. Iya, kelihatan Ya hebat. Allah. Kelihatan Pengennya. Iya, bukannya kita kalau lamar kerja gitu juga kan? Iya sih bener. Ya, kalau bikin CV itu kayak diubah lamar ke sini memuji-muji Iya, perusahaan betul, gitu-gitu betul, semua betul. sebenarnya. Tapi sakit hati nggak? Enggak, Pas kan dia nggak memang ya udah gitu kan namanya juga ya udah nyoba we lah. Berapa lama jarak dari ketemu si cewek putus sama nggak diterima sama si cewek itu ke ketemu sama yang pacar istri sekarang? Setahun. Oh lama lah. Dia mah Tapi nggak segalau itulah kayak Enggak karena memang maksudnya dari awal kan kayak lamar kerja gitu lah, ditolak ya udah gitu. Oh. masih ada perusahaan lain gitu. Iya. jadi sebelum Cuma perusahaan lain maksudnya nggak pakai jalur CV, jalur orang dalam. Iya. jadi Pak Guntur sebelum lanjutin ke ngelamar ngedeketin ceweknya istrinya yang sekarang, dia tuh sempat nanya-nanya dulu ke satpam. Lamaran yang kemarin gimana Pak? Udah ke pabrik. Iya kayak ke pabrik. Sama si cewek ini kecocokannya apa nih? Kenalnya Cewek berapa itu lama? maksudnya siapa? Ya, cewek yang pertama Istri, yang sekarang istri. 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 Sebenarnya kenal itu dari 2016 atau 17. Waktu itu satu kerjaan bareng. Jadi saya kan kayak project gitu kan. Waktu itu udah balik ke ITB tuh, udah buat proyekan, udah jadi asisten dosen. Dia sudah dosen, statusnya di ITB juga, cuma beda jurusan. Kami ada project terkait lingkungan, terkait Citarum. Sebagai anak baru masuk gitu kan ya, kerjanya semangat. Kayak ini pekerjaan pertama nih, dia ternyata tertarik. Karena katanya kok orang ini kerjanya rajin. Pak Guntur tahu ini setelah nikah, dia cerita. Yang yang nyeritain, yang nyomblangin. Panitia. Nyeritainnya sebelum jadian. Sebelum. Jadi kalau yang sama istri itu memang jaraknya tuh agak deket lah maksudnya. Karena saya ingat tahun 2020 akhir itu saya ngelamar kan. Sebenarnya kayak ditawarin, ada calo nih. Itu kan calo. Dia tuh nawarinnya sekitar bulan Juli 2020. Plannya adalah tahun 2021 awal Januari dia berangkat ke Jerman buat kuliah. Saya ke Jepang. Jadi jadi kayak ya udahlah sebelum ini diikat dalam tanda kutip buat tunangan lah. Tapi tunangan lu berarti sebelum Ya hitungannya ngelamar aja sih, khitbah aja sih. iya. Jadi bukan tunangan yang kayak gimana gitu. Berarti LDR tuh. Terus ngelamar. Terus sebelum dia pergi ke Jerman, berarti masih belum jadian, belum nikah ya? Belum. Berarti nikahnya pas dia di Jerman dong. Jadi di tengah-tengah 2022 itu kami balik dulu ke Indonesia buat nikah. Oh, kira-kira berarti nggak nunggu lulus dulu S3 ya? Karena kelamaan. Iya sekali. 4 tahun kan jadi waktu itu ya? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Sebenarnya 3 tahun. Oh, kira itu ketemu pas ada Piala Dunia gitu. Oh beda itu nggak? Jadi pas kamu beda zaman. Pak Harna kumaha skor. 3-0. Skor 2-0 masih 20 gram. Pak, berarti
selama itu LDM dong. LDM. Sekarang selama ini LDM. Masih LDM. Oh my god. Masih di Jerman sekarang. Masih di Jerman dia. Oh, tapi kemarin kan ada sesekali ke Jerman ya? Iya, sempat ada. Oh, itu nengokin. nengok. Oh my god. Ih. Terus selama itu tahun pas Terakhir ketemu istri kapan? Bulan Juli, September. Tahun Nih, kemarin. Tahun kemarin. Nih, Pak, tanpa kalau sepengetahuan. seandainya istri Bapak nonton, apa yang mau Bapak Buat siapa? Buat siapa? Terus Ida. Nida. Buat Nida. manggilnya apa ya? Teteh apa? Sis? Buat sis Nida. Anjing nggak enak sis Nida. Sis Gon. Sis Nida gimana? Teteh. Teteh. Soalnya. Orang Sunda. Buat teteh Nida. Yang lagi tetanggaan sama Ragil di Jerman. Radio radio. Oh, no LGBT ya? Iya. Kemarin Ragil tapi karena cekek, Pak. Gue sih rek menyampaikan pesan ya. Silakan. Buat Ida, boleh ya aku stand up? Oh my god. Oh my god. Boleh. Dia tahu saya stand up. Cuman Jadi saya itu kan kalau stand up bahkan dari sejak di Tokyo itu direkam sampai di sini. Terus saya upload di Google Drive. Jadi dia tuh selalu kayak minta linknya dong, bisa kirimin sebenarnya linknya. Saya pernah ada materi yang sebenarnya materi saya kan lebih banyak kayak yang sok pinter sebenarnya, tapi ada sedikit yang kayak sedikit agak jorok gitu lah. Protes dia. Protes. Aku nggak suka materi kayak gitu. kade Pak, kade. Mirip. Berarti feminis. Mirip sama istri saya, Pak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan stand up kumpulin di Google Drive, baru ke istri minta linknya dong, kirim link Telegram. Tadi lu jorok. Nah, dia suka apa enggak nih masalahnya nih? Enggak. Kalau Pak jorok napa guntur sakumaha. Materi itu napa dong. guntur kan ini sangat akademis ya orangnya. Ya jorok akademis. Enggak, jadi sebenarnya Akademis kumaha ini? akademis kumaha. Jelasin reproduksi. Tapi saya ada materi-materi yang Oh, nggak salah yang ini kan yang kimia bukan? yang kimia. Jadi saya nggak inget lah. Soalnya waktu itu masih di Tokyo, masih di Tokyo. Oh pas di Masih di Tokyo Tokyo. terus kayak sebenarnya nggak dibilang jorok ya enggak. Oh, saya pernah materi terkait Einstein. Tolong. Agak aneh ya. Agak aneh. Jadi saya punya materi tentang Einstein. Jadi Einstein itu punya yang nikah 2 kali. Jadi kan saya bilang karena mungkin naon? Agak deep. Kala-kala. Oh. ada di nggak ada. Einstein emang aslinya nikah 2 kali. Dia pernah nikah sama mahasiswinya, terus dia terakhir tuh nikah dengan sepupunya. Oh, Einstein emang dosen di UIN ya. Kebetulan. Kamu mahasiswa. Kebetulan tuh nikah sama sepupunya juga ketemu pas lebaran kayaknya. Kayaknya dulu Sangat relate ya. sekarang cakep. Kayaknya kayak gitu deh. Selalu relate Pak. Tapi Gimana, Pak? intinya ada materi tentang kayak gitu terus kayak ada sedikit ngomongnya mungkin agak-agak kasar atau kotor lah kayak gitu. Terus kayak aku nggak suka ya dengerin materi kayak gini. Oke. Blue, maksudnya blue gitu. Nggak blue apa? Nggak ada blue-bluenya. Beda lah buat kalau saya. akademisi juga kan ngomong nonnya. Ngomong rahim anget oge. Wah, udah ini gitu misalnya. Kayaknya jarang denger kayak gitu. Jarang yang ngomongan kayak gitu. Nggak bisa Nggak suka ya dengan materi kamu kayak gini. Tapi delpernya oke, diselin. Jadi Terus? gitu deh. Terus gimana Pak? Ya sebenarnya dia ngizinin aja kayak kalau saya open mic gitu kan ya. Kan karena sekarang di Jerman, jadi kan kalau teleponan itu biasanya jam 12 malam gitu. Setiap hari itu pasti Hampir kontakan. setiap hari. Malam sini apa malam sana? Malam sini lah. Ngapain Pak? Ini enggak Telepon weh. teleponnya tapi enggak yang jorok-jorok. Enggak lah. Jangan samain sama kita. Karena ada anak kan. Oh, Ini Anak di sana. tapi kan dia tidur beneran Pak. Ya kan kalau malam di sini, di sana tuh masih sore. Bedanya Oh. jam. Bedanya 5 sampai 6 Duluan. Jam. duluan kita. Karena kita Muhammadiyah kan. Betul. Berarti Kan Muhammadiyah kalau kita ormas pengen terbesar di Indonesia. Iya benar. Gak ada di Jerman Muhammadiyah. ayah kalau Pak, gimana ya kalau momennya berarti kalau pengen dia pas lagi malam, kitanya harus subuh ya? pagi Iya, ya? harus subuh. Nah, tapi kalau di sana malam, ngapain telepon? Kalau di sana Karena ya sana- mungkin Bapak pengen momen pas anak lagi nggak ada gitu. Sleep on. Jangan samain juga. Nah, yang sering minta telepon sebenarnya istri. Dalam artian maksudnya kayak telepon, tapi kayak
telepon tapi sampai tidur udah gitu aja gitu. Oh, sleep ya, call. dia Oh, mau tidur siang. bener-bener sleep call yang ini ya, yang bersih ya, yang murni. Iya emang Ya pengen. emang saya kok gimana sih? Dia mah ngarah-ngarahin ke sana. Oh, iya. Emang, Lebih sapuan. Maaf ya Pak, jadi spoiler dulu Pak. Jadi mungkin Pak Guntur ngarepnya karena tadi orang mintain CV, kita ngebahas tentang teknik-teknik gitu. Apa-apa. Sekarang saya juga tahu kalian juga nggak ngerti kan. Itu benar. Bagus. Jadi yang kita gali percintaan, lalu itu aja ya. Justru yang menariknya kan gitu ya, dari orang-orang yang kutu buku. Bener aku mau kayak penasaran gitu. Tapi biasanya Pak, yang orang-orang yang kutu buku ini yang pendiam gitunya, yang ininya yang ceweknya biasanya yang ngedeketin. Kayak ada ketertarikan sama, bener gak sih? Itu kan dia yang ngedeketin kan? Penasaran. Cewek yang Oh, itu ngedeketin. dijodohin, dicomblangin. Enggak, ini itunya sih, ceweknya dulu yang tertarik. Comblangin aja gitu. Comblangin. Karena saya tidak bisa mendekati wanita sebenarnya. Betul sih. Sama saya juga nggak bisa Pak. Karena Satu. saya biasanya dideketin Oh, Sama. sama Pak Guntur. nah, lama gitu sih. Tapi dari kecil emang cita-cita pengen jadi dosen apa gimana? Enggak sih. Jadi Nah ya kenapa bisa jadi dosen Pak? Nggak, Sedang di ITB. Gini, kenapa dari orang tua yang kan orang tuanya itu kan ditambak udang ya? Maksudnya tuh biasanya nyuruhnya kalau yang atasnya usaha, Pengusaha bawahnya lagi. juga usaha lagi. Ini akademisi gitu. Kenapa? sebenarnya kan bapak saya juga bukan pengusaha ya, dia karyawan swasta aja gitu. Jadi kerja di perusahaan orang sebenarnya di karya. Sebenarnya saya juga awalnya gak kepikiran jadi dosen. Awalnya biasalah anak kecil pada umumnya pengen jadi pilot. Oh, iya. Tapi cuman saya mikir kasihan bener ya, kayak terbang kemana-mana tapi nggak bisa liburan hitungan itu. Benar sih. Iya kan naik pesawat Bener, buat dia kerja mah. malas bener. Bener. Orang mau naik pesawat. Itu bisa keluar acan Nikmatin gitu. ya. Iya. Bener. Jadi Tapi Dia pikirannya dalam. itu biasanya anak SD biasanya pengen jadi pilot gitu. nah, saya SD dulu yang pengen. Nah, SMP pengen jadi apa? SMP pasti berubah. Saya tuh SMP dan Pramugari. SMA. Negara dong. Kita belakang. Bukan. Kan masih sama bekerja ya. Pengen jadi penumpang dong. SMP SMA pengen jadi guru sebenarnya. Nah, nyambung kalau gitu mah. Nyambung sih. Ya. Siap. Kasih ya. Terima Nah, kasih. udah ada siap nyiapin tebak-tebakan teh. Kayak kan anu pesanan lainnya siapin tebak-tebakannya. Enggak mau usah. Kita. Nggak beban. Maksudnya aja. Ya. Iya. Ya, terus SMP SMA pengen jadi guru. Cuman nggak diizinin lah sama orang tua, sama bapak terutama. Karena guru kan bayangin langsung kayak honorer gitu. Ngapain jadi honorer? Nggak ada honornya gitu. Ajib. Andai. Rare doang. Asal nyinggung aja. Oh iya, dia tuh guru musik, Pak. Hobi-hobi gitu ada. Saya dulu SMP tuh masuk tim bola. Masuk dari SD sampai kuliah tuh sebenarnya ikutan bola atau futsal. Saya main sebenarnya. Serius, Li? Serius. Tim sekolah tapi Tidak cocok ya? Tidak cocok. Kalau sekolah SMA tuh tim kelas, levelnya kelasnya nggak ikut ekskul. Kalau university tim himpunan aja gitu. Himpunan mahasiswa. Saya main. Pernah ikutan ini saya softball. Wih, emang orang-orang keren softball. jadi bolanya lembut. Itu bola halus. Softball Apa kayak softball, Pak? baseball masih softball. Kayak baseball, cuman bolanya lebih, memang benar lebih lembut. Tapi Kalau maksudnya- kenapa? Bocor juga sih. Cuman emang lebih lembut. Malah bocor. Kecil ini kayak Lebih baseball gede. mah kan gini Yang kan? nonjok. Ya, Oh. baseball itu kan bolanya mungkin agak lebih kecil, softball itu agak lebih gede. Kalau baseball itu biasanya yang main cowok, kalau softball itu bisa cewek juga. Kayak kasti. Kasti Oh, ya benar-benar kasti. kasti. Iya, iya. Oh iya zaman bola mah kasti ya. Iya, iya Allah kita ngelilingin ini Ya, kayak model gini. mainnya tuh mirip kayak gitu. Ya kayak baseball dong kalau gitu mah. Iya, betul kayak gitu. Bedanya apa sama baseball? Bolanya. Bola sama ukuran lapangan sebenarnya. Oh. Jadi agak beda. Dulu sempat seneng bola, tapi kenapa jadi ke akademisi gitu? Kan sekarang berarti nggak suka ya Nah, bola-bola bisa kayak aja. gitu. Bisa jadi dosen gitu. Saya masih suka main bola gitu, masih seneng aja gitu. Kayak kadang-kadang kalau diajak tuh masih ayo lo gitu main. Cuman cantengan saya. Bisa lagi menendang bola. Meskipun saya kiper ya, jadi kayak nggak ngaruh-ngaruh. Alah kiper aja. Kita obes ya sih, kan anu ieu. Futsal apa lapang gede? Futsal. Futsal, main kiper main futsal mah paling wareg jamnya mang mau diganti-ganti kiper main. Nah, itu bener kan? Sebenarnya alasan saya itu. Ini kiper ini Bayarnya teh. sama. Iya. Tapi bisa bayarnya lebih Ganti-ganti. banyak. Diganti-ganti. Hitungan saya mah. Salah jadi kiper kayak itu. Tapi lapang gede pernah. Pernah. Ya, kiper Jadi juga. sampai sekarang masih Pak? Sekarang udah enggak karena udah enggak ada temennya. Oh, akhirnya benernya akademisi kan gitu ya. ada temen. Kayaknya orang kayak dia amat tipe kayak Radit gini.
Iya. Jadi teman eta sedikit tapi yang geus abadi gitu yang si teman-teman eta teh gitu. Asyik. Sedikit tapi berkualitas juga. Heeh. Itu apa? Saya Itu sedikit tapi nggak ada sih. ya Gak jadi ralitnya dong. nol kalau gitu. Kayak Isman. Ada lah, tapi maksudnya posisinya sekarang tuh udah pada jauh-jauhan gitu. Ya, udah kerja di mana. Jadi WA-an aja kadang-kadang gitu. Jadi kayak Ayang di ini kan anak stand up Indo Tokyo masih ada kontakan nggak? masih. Karena di Tokyo tuh setiap Jumat malam ada kombut pakai Zoom. Sekarang masih berarti masih jalan. Saya Jumat kemarin masih ikutan kombut. Gokil, bisa sebenarnya. Oke. Kali-kali kita gabung. Enggak Kenapa nggak sih. kita bikin sendiri sih? Iya sih, maksudnya Kata Nangis lu kata Tokyo. bener ya. Intenya. sebenarnya bisa gitu, sebenarnya makan perhalus. Nggak bener, kenapa kita nggak bikin sendiri gitu? Soalnya Cireng, Mbak. waktu itu sebenarnya kan karena Tokyo itu kebentuk pada zaman pandemi. Jadi ngumpul tuh masih susah. Jadi tiap Jumat malam tuh ada kombut online. Jadi tujuannya karena itu aja, karena ngumpul tuh masih susah. Sebenarnya sekarang ya jadinya keterusan. Sekarang udah bisa ketemu, tetap ada online, ngebantu buat yang kayak udah pulang kayak saya kayak gitu. Bahkan ada teman dari Bekasi tuh sempat ikutan juga, sekarang udah pulang. Bahkan sekarang udah balik lagi ke Tokyo lagi gitu. Gabung lagi di sana. Gabung lagi karena kerja di sana. Gokil, jadi abang-abangan kan di sana. Enggak lah. Ya levelnya Siapa Bekasinya, tapi di Bekasinya dia nggak masuk Bekasi kan? masuk Bekasi. Namanya Ajis Fatur. Kayaknya si Ajis Disprik tahu orangnya. Ajis Fatur. Oke, Pak, balik lagi Pak. Kenapa tiba-tiba sih bisa dari dosen? Tiba-tiba tahu nggak, terserah lah. Yang penting kenapa bisa jadi dosen? Enggak, emang tipe orang pinter. Jadi orang pinter nggak dari SMP SMA-nya. Jujur. SMP, Tiga besar. lumayan. Tapi SMP ini SMP itu saya Axel. Satu ya tambah lain lumayan Pak. Tapi Axel itu sekelas 24 orang. Saya ingat banget semester 1 saya peringkat ke-23 dari 24. Terakhir Ini itu. kan Axel, So, Tapi Axel, tapi kedua dari bawah. Iya sih. ya sih. Nah, bisa. Tapi kenapa harus di ranking sampai 25 ya? Biasanya kan cuma 3 besar. Nggak ngerti, jadi semuanya diurutin aja. Jadi di rapor tuh ada berapa per 24 jumlah siswa 24 kayak 23 nih. Tapi Beckham. Terus Ya, tapi setelah itu kayak peringkatnya relatif naik-naik terus gitu kan. Jadi SMP lumayan ya di awal struggle. Tapi saya tuh SMP di Bandar Lampung. SMP di Bandar Lampung. SMP di Bandar Di Lampung. kota Bandar Lampung. Kota Bandar. Emang aslinya orang mana? Susah ya. Bapak saya orang Bangka Belitung. Ibu saya orang Jawa Timur. Saya lahir di Surabaya. Oh emang orang tuanya ini ya, Ya. perantau gitu. Bapak saya Yang tambak, perusahaan tambak di mana? Surabaya? di Lampung. Oh Lampung. Jadi kerja di Lampung tuh saya dari umur 2 tahun sampai lulus SMP. Oh, SMA di Bandung. Oh. Di 20 Bandung. Di kok bisa akselerasi di itu karena apa? Karena nilai gede. ya karena nilainya terus ada tes IQ gitu. Pokoknya waktu di tes segala macam lolos. Edun, Karena ada tesnya, karena Tapi lu berarti nggak sebawaannya, otaknya nggak sebawaan di iya. kayaknya kita salah bintang tamu. Ya. Salah ya, kita ganti aja ke Terlalu kontennya. pintar. Udah Nah, sih, tapi pas menarik Pak, pas akselerasi di kelas 1 sampai kelas 1 langsung kelas 3 kan? Maksudnya gitu. Jadi Axel itu programnya adalah kalau normalnya kan 1 semester 6 bulan, di 1 semester 4 bulan. Oh, Oh, jadi bakal ada 4 semester nganggur gitu. Bukan, jadi totalnya tetap 6 semester, tapi kami tuh bagi rapornya tiap 4 bulan. Sementara kan Jadi satu normalnya bulan ya. kayak 1 bulan, kayak 1 bulan. Oh, ya, tapi tetap berarti lebih lulus lebih awal ya. Ya, makanya jadinya 2 tahun. Makanya jadinya 2 tahun. Oh, jadi tetap melewati 1, 2, 3, Ya, tapi 4 cuman bulan sekali. Agak blur gitu, jadi kayak orang-orang lagi bagi rapor, Kita ujian. lagi kelas. Kayak, ini ngapain Iya, sih? bener-bener. Wisudanya aku mah. Hah? Wisudanya? Nggak ada wisuda lah. Bareng. bareng sama jenis Tetap angkatan. bareng karena kan Enggak kan sama. Kan ini kan 2 tahun. Berarti teman-temannya dia yang kelas Oh, iya, 3 iya. teh. Ada Pas yang kelas 3-nya lulus, mereka ikut lulus juga yang kelas yang baru 2 tahun ini Iya. gitu. berarti Jadi- masuk angkatan itu. ya jadi masuknya ya itulah pokoknya lulusnya tuh tetap bareng-bareng masa wisudanya. Cuman beda, jadi kita yang awalnya masuk bareng, mereka masih sekolah SMP, kami udah Oh, saya gitu. modelnya kayak gitu. 30 tahun udah ini teh karena Iya. ada akselnya setahun. SMA Axel juga. Enggak. Nah, SMP doang ya. Tapi lulus SMA langsung kuliah atau ada Langsung kuliah. oh langsung. Tadi kan saya masih hitungannya muda. Teman saya ada dosen juga baru masuk bareng sama saya kemarin Januari.
umurnya masih 28. Udah jadi dosen. Udah jadi dosen. PhD juga. No. Udah PhD. Aduh. Iya, kata saya emang gak ada kehidupannya. Dia mah yang belajar. Lulus kuliah. Tapi aku pengen loh anak aku kayak begitulah. Si ujung-ujung jadi briges satu tahun. Kan jadi brigadir dulu. Yang mempengaruhi yang pertama lingkungan, didikan Kolot. orang tua. Siapa yang tahu kan? Maksudnya orang tuanya apa jadi Jadi tiap hari di Probel HP berapa jam? FF. Can dibawa main biliar ke bapaknya. Jadi dibawa ke open mic. Tapi orangnya kaget pas mimiti. Masih ingat dong Mbak pas ketemu di mana sih? Circle Flow gitu. ternyata Circle masih 30 tahun gitu kan. Eta tuh naon sih dalam rangka naon pas eta ngeluarin KTP? Ada yang nanya umur berapa? Itu bukan, pokoknya ada lah. Kan. Nanya apa? Umur berapa gitu Si pokoknya. Kim kalau nggak salah nanya. Oh iya, ada Kim. Saya nggak inget, pokoknya emang ada yang nanya, emang umur berapa, kan saya terlihat lebih tua daripada seharusnya. Anjir. Gini, Lain orang ngomong. Kang Tamarandi yang ngomong gitu. tapi emang benar pertama kali ngelihat mah emang terlihat lebih tua teh karena ini rambut. Rambut. Tapi kalau kita udah dekat ketemu bocah loh mukanya lihat. Aku bocah sih ya bener. Mukanya juga Karena bocah kacamata tinggal. dibuka. Cuman itu rambutnya doang yang ngebikin dia kelihatan lebih tua. Nih yang ke dosen bilang bocah. Tapi bener sih abang itu lebih. Iya sih. Kan emang lebih muda. Iya emang lebih muda. Istri kelahiran berapa? 92. Rondong. Lebih tua dari saya. Rondong Buat Dek Nida. Akrab bener. Tiba-tiba ada yang Tapi masalah nggak LDM itu kan nggak semua orang kuat LDM ya. Betul, nggak semua orang kuat LDM termasuk. Jadi terutama sih istri saya sebenarnya nggak terlalu inilah LDM, maksudnya ya semua orang sebenarnya nggak suka ya. Cuman kalau saya kan realistis ya. Saya kalau kangen ngechat. Terus kalau merasa kangen tapi nggak bisa ketemu nih. Ya udah. Itu bisa jadi masalah loh Pak. Bisa, Kalau nggak ngabarin gitu. Apalagi LDR, LDM. Seenggaknya mah kita bisa lah nyisihin waktu 5 menit buat ngirim chat gitu. Ya, nanya-nanya. kadang-kadang random saya pagi-pagi gitu kan, yang ngirim chat aja gitu. Stiker kayak apa? Tapi ada ini Pak, apa namanya? Agenda sendiri gitu. Misalkan setiap berapa bulan sekali ketemu gitu. Mahal ongkosnya, woi. Masalahnya itu satu ongkos. Terus ini kan sebenarnya istri juga bentar lagi beres ya insya Allah. Targetnya sih Juli. Istri. Juli ini pulang. Cuma nanti kayaknya September harus ke sana lagi karena buat sidang gitu segala macam. Jadi Juli pulang, jadi kayak sebenarnya kemarin tuh planningnya setelah pulang itu kayak pengen tiap 6 bulan sekali atau gitu. Cuman kan tabungan tidak mengizinkan. Iyalah. Mahal tau. Berapa ongkos? Tiket aja tuh bolak-balik bisa sekitar paling mahal bisa dapat sampai 20 juta. Ada Seorang. Ribu Itu paling mahal ya. Saya kemarin pas pergi dapat 10, tapi itu kayak nggak pernah orang kayak dapat angkanya di kisaran segitu, jadi kayak murah banget tuh. Tapi normalnya 10 teh bolak-balik kemarin dapat Bolak-balik. pas Bapak ke Jerman. Iya, bolak-balik dapat. Ya Allah. Dan kalau ke sana kan nggak mungkin cuman seminggu terus pulang ya. Tapi anak Biaya hidup belum lagi di Eropa kan ininya di Jerman. Ya, tapi kan dia di sana juga beasiswa ya. Jadi sebenarnya ya kalau di sana hitungannya jadi jaga biasa. anak aja. Dunia terbalik. Tapi kalau izin kayak gitu kan tetap dapat gaji kan Bapak mah? Iya, tapi kan kemarin tuh pas pergi ke sana statusnya belum jadi karyawan, belum jadi dosen tetap. Jadi istilahnya Oh belum P3K. belum. Jadi apa tuh namanya apa tuh? Masih honorer. LB ya? LB gitu kan. Ada status LB nggak sih di enggak dulu. Jadi saya tuh pulang S3 itu belum punya status sebenarnya. Dulu tuh pas ngajar di awal-awal itu statusnya kayak namanya asisten akademik. Ya sebenarnya kayak dosen magang lah. Ya, Kan dosen magang mah nggak punya status ya sebenarnya. Iya. Magang doang gitu. Nah, statusnya itu kayak gitu. Jadi saya tuh sebenarnya pulang tuh belum ada ikatan. Jadi saya kayak ya udahlah mumpung belum ada ikatan apa-apa, saya pergi. Gak lama dari situ ada bukan dosen. Suruh daftar lah saya, ya udah daftar. Itu daftar juga kayak ada katanya tesnya harus offline kalau di tempat. Terus saya bilang, saya nggak bisa offline, cuman bisa online. Kalau nggak lulus ya udah. Ya Allah sepasrah itu loh. Emang begitu ya kalau rezeki udah rezekinya. Nothing tulus. Karena saya udah mikir, ini saya udah nggak ketemu, ini udah berapa lama anak udah ketemu,
berapa lama sih kan sama di Jepang kayak ketemu cuman mungkin sekali gitu. Itu juga kayak udah lama banget lah pokoknya. Jadi kayak ini sekali-kalinya saya dapat ketemu, kok mesti pulang. Ya, misalnya rezeki mau kemana? Alhamdulillah dibantu. Tapi kita ini tes tetap. Tetap tes, tapi online bisa. Jadi kayak wawancaranya itu bisa online. Terus kayak tes kesehatan Dari Jerman. dari Jerman. Sama dulu saya gitu Pak, waktu ngelamar ke Honda. Ditentuin ada masuk interview tuh. Tapi tanggal segini, sorry nggak bisa, saya bisanya online, kalau nggak diterima nggak apa-apa. Kalah. Nah, Kalah. Pak Guntur ngebahas cicing di Jepang, lain produk Jepang mah. Bukan. jadi sama-sama ngating tulus gitu. Ya, kan. Tapi bedanya nanti terus saya benar lulus. Iya, Lulus. noting doang, lulus juga. Berarti anak ngomong bahasa Jerman. Enggak, Bisa. bilingual di sana. Wah, Jadi, Inggris sama Jerman sama Indonesia. Jadi karena di rumah tuh, Aisyah juga maksudnya bahasa Jerman bisa, cuman nggak sehari-hari kan. Sehari-hari kan kalau di kampus bahasa Inggris, ya di rumah ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi bahasanya tuh campur-campur gitu. Jadi kayak bayangin Hitler tapi imut gitu. Iya, keluar imut tapi tetap Masalahnya nggak tahu itu kalau ngomong Jerman ini orang tahu. Jadi good kayak morning. Guten Morgen. Morgan Kan campur. Iya. Jadi kayak berapa tahun, Pak? umurnya sekarang 2 tahun menuju 3. Ya bahasanya nyampur aja, kayak ngomong enggak itu bukan enggak, nein. Easy. Dari nolnya. Itu pun belum esan bentes atau tanya. Can. Biasa kan 3 tahun can bentes ngomongnya. Beresnya kapan? Apa? Beres dari Jermannya kapan? Lulusnya maksudnya itu. Kira-kira Juli ini. Tuh iya nya. Makanya sebentar lagi kan insya Allah. Meskipun ada potensi kayak bisa, Dia pengen di sana terus. bukan pengen di sana, memang belum beres bisa jadi. Bisa Tapi jadi. biarin Pak, biar anaknya kan biasanya kalau sampai 5 tahun nih masih ingat bahasa Jerman, biar dia bilingual. Lama ya. Nah, enggak. Enggak, bukan gitu. Masalahnya Pak Guntur belum terbiasa tinggal sama istri, kan nanti masih ngarumas. 5 tahun jalan nangkel. Hari Pak Guntur dulu, sama nih. Nein. Nih. Enggak, hari Pak Guntur tinggal di Bandung. Di Bandung. Gede bage, cuy. Ya di Dibagi di Adipura tuh dekat Sumarekon komplek. masih komplek, berarti masih aman. Terlalu kalau sok dari Jerman ke Gede Bagi kan lumayan. Wih, orang mau bahasa Jerman banjir. ya, tiba-tiba Banjir. Tapi kan istri saya rumahnya aslinya di Cibiru. di mana? Di Manisi. Jadi nggak biasa kan macet berari itu. Iya, rawan motor hilang. Udah biasa. Oh, aslinya orang mana sih istrinya? Manisi. Tinggal di Tinggalnya Manisi. orang mana sih ke Jermannya? Ya. Nah, aneh kok bisa orang kerja di luar negeri gitu. Ih, bener loh Pak. Maksudnya nanti kayak apa ya? Tubi-tubi terus sih buat aku. Asa jauh gitu hal-hal semacam itu teh. Tapi ini saya nggak tahu kalau di Jerman ya. Kalau di Jepang itu sebenarnya banyak yang cuma kayak lulusan SMK kerja di sana. Jepang. Iya, gajinya lebih gede daripada saya beasiswa. Oh, yang ini ya yang mau buka gakusho gitu bukan? Itu beasiswa, Gaga Kusyo. Kayak ada teman saya kerja di sana jadi chef sushi. Jadi chef sushi. Berapa tuh gajinya? Gajinya kalau dirupiahin di atas 20 juta Anjir. Bulan? sebulan. Bulan. Tapi kan di sana UMR-nya 14 juta ya. Jadi sebenarnya itu cuma sedikit di atas UMR. Terus sama biaya hidup juga kan Biaya mahal hidup juga memang, ya. memang cukup gede, tapi kan kalau Masak masak, kalau ini tuh sebenarnya bisa bisa banyak. belum lagi kalau dia kan di restoran bisa makan dari situnya nggak? Bisa. Nggak? Oh bisa. Bisa juga. Oh Jadi udah kadang-kadang itu kalau bisa bersih. udah ada yang nyisa-nyisa kayak gitu. Teman saya tuh banyak yang kuliah di sana sambil kerja sambilan di restoran. Jadinya biar menu gratis aja tuh. Tapi sih Makan sisa. nggak seenak itu sih. Orang pernah soalnya gawe di restoran. Orang ke di luar eta mah nya, wah cigana ngeunah jika gitu, jika pikiran tadi. Cigana ngeunah gawe di restoran mah dahar segala dah. Ternyata tidak seenak itu sih. Anggaran nog deui. Oh gitu. Jadi asa Oh orangnya sabariekeun. enak kok nyom. Beda. Oh mungkin ya. Ya gitulah karena kan kita udah terbiasa di situ jadi bosen Enak gitu. gitu sih. Kebayang sih, saya pernah ke pabrik gula. Kalian tahu bau Coca-Cola nggak? Kan Coca-Cola tuh baunya tuh khas gitu kan. Nah, pabrik gula tuh baunya kayak gitu. Saya sempat itu kayak seharian masuk ke proses produksinya gitu. Sebulan nggak mau lagi kayak minuman kayak gitu. Minum banget enak kan. Bau Kayak enak gitu nya. enak banget.
Benar-benar. Tapi meskipunnya tadi di Jepang gaji 20 juta, UMR 14 juta. Orang hidup dirinya bakal tetap ngerasa kaya sih, orang bakal star syndrome gitu. Malah lamun gaji kerja ayeuna misalkan di Bandung, UMR pas-pasannya UMR gitu, wah digdaya gitu yang kalau Ya, banyak kok orang orang di Jepangnya. banyak orang yang kayak gitu. Makanya orang-orang yang kayak gitu ya, begitu kerja awal datang dalam keadaan rapi, pulang begitu ke sana, sebulan kemudian pirang. Anjay. Udah sebulan. Bukan kesuksesan. Kayak sih itu ada aku lihat konten kreator yang suka naik sepeda gini. Tapi itu mah kayaknya di daerah perkampungan laki-laki. Kayak di Daerah perkampungan banyak Itu suka diwarnain dia aku lihat. kayak sebulan beres kerja pasti pirang. Entah pirang, entah merah, entah Pirang biru. natural apa? Pirang dipirangin. Jadi maksudnya jadi pengen ini lah. Pirang lele yang main layangan. Berarti kapan? Di sana ada yang ini nggak apa sih Harajuku gitu gini tau nggak? Ya kan hari Apa itu sih? di Jepang. Oh iya di Jepang maksudnya yang ya dari penampilannya wibu gitu bukan sih Harajuku? Ya, Harajuku style gitu lah. Harajuku Fashion ya, secara umumnya. fashion. Kan Harajuku tuh memang lokasinya di Jepang. Jadi emang kalau jas jalan ke sana itu hampir tiap hari tuh ya. Banyak orang yang dandanannya memang Wibu banget. kayak Jirox, tau gak sih? Iya tahu benar. Ini tuh kayak gini. Jirox tuh kan Harajuku style. Nah, itu tuh di sana tuh hampir tiap hari, apalagi weekend. Jadi emang di sana memang tapi hanya di jalan itu saja namanya. Emang Oh menurut Rangma juga di Sudirman bakal lagi Ayam. anu bonge kita yang fashion week gitu. Oh berarti di Jepang Iya. mah udah bukan non teh kamu di warna. hal aneh lagi cosplay. Enggak maksudnya emang cosplay apa emang sehari-harinya gitu budayanya gitu. Pasti memang event, maksudnya bukan event ya. Memang lagi pengen aja gitu dan hanya ke lokasi itu saja gitu. Kalau ke tempat lain mah ya enggak Ya? biasa. Oh, lo ibarat di orang mah ya Rebo Nyunda gitu. Nah kalau itu Iya. kayak Sudirman ke Jakarta, Rebo Nyunda. Rebo Nyunda tapi Sunan Harajuku. Enggak, jadi emang kita kan budaya di orangnya. Iya. Maksudnya jadi ayah hari-hari tertentu gini Rebo Nyunda. Cuma kan Sabtu Harajuku gitu. Ya ada yang kayak gitu. Tapi mereka tiap hari Oh, tiap hari. bisa tiap hari. Cuman paling rame memang harus weekend karena Sabtu. turis datang itu penuh gitu. Oh iya, Tapi nggak enak, jujur Pak, nggak enaknya ada nggak kerja atau kuliah di Jepang gitu kan? Karena selama ini kan orang-orang kayak selalu mengglorifikasi emang enak sih sebenarnya kelihatannya emang enak kayak di luar negeri gitu. Cuman nggak enaknya pasti ada kan Pak? Buat saya, kalau buat saya nih, buat saya sebenarnya saya kan orangnya nerimo ya. Bersyukur gitu ya. Jadi saya orangnya konaah. Jadi Insya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Di Indonesia aja kok apa di Jepang gitu ya. jadi sebenarnya kalau saya sih kalau dibilang ada yang susah, menurut saya sih mungkin masalah halal ya. Masalah halal. Masalah halal tuh Kamera. Kan itu Malikna Oh terlalu blocking. blocking. masalah Terus? masalah halal aja. Cuman ini beda orang beda ini ya. Saya kan kalau mau halal itu nggak boleh selain alkohol dan segala macam. Juga kalau ayam gitu harus yang certified gitu istilahnya. Ada yang teman saya kayak yang penting bukan babi gitu. Ada juga yang penting makan. Ada juga yang Ada berarti yang nyobain babi. ada. paling penting hidup. Ada dengan alasan kayak kan susah cari makannya. ada yang kayak gitu. Tapi kayaknya kalau aku ya Pak bakal jadi tipe yang ini yang penting bukan babi. Ya. Jadi meskipun ada kayak minyak nawi. Kelawar. Enggak sih. Bu. Kan bukan babi kelawar. Enggak, kelawar mah udah aneh tuh dari Wuhan. Tapi pernah ditipu. Maksudnya di Misalkan Kayak weh daging sapi oh, ternyata babi. kalau di sana enggak lah tega, enggak tega. kalau ini orang nipu gitu kan pasti orang Indonesia juga kan? Iya sih. Nah, maksudnya aku teman gitu. Enggak. Di Kalau Thailand. teman saya udah tahu. Jadi kayak pas masuk, bahkan saya kan tiap Jumat kan Jumatan gitu. Jadi saya tuh pernah ada 1 semester atau setahun gitu. Kayak kalau mau meeting hari Jumat, bahkan sama profesornya itu kayak Jumat siang saya nggak bisa, baru bisa sore atau pagi. Soalnya saya ada Jumatan. Oh, ada Jumatan juga di sana. Ada. dong kan. Di sana Muslim tetap sholat ya. Banyak. Di sana Tapi normal. itu banyak kan Jepang muslimnya. Makin banyak. Syahrini kan nikahnya di masjid di Tokyo. Iya. Oh iya. Iya. Iya, masjid yang dipakai nikahan sama Maya Irwan Musi Iya, juga kan. iya itu segala macam. Si itu bawa di Indonesia tapi si Lele penghulu. Jadi itu bener. Kayaknya enggak deh. Kan di sana ada KBRI gitu ya buat nyatet-nyatet kayaknya. Oh iya bener ya. Dia main detail lah. Lewat oh kayaknya. Seserahan aku mah. Ngongkosin. Tuh ngongkosin seserahan. Udah seserahan. Gue itu di tirek ini ke bandaranya. Sibut di soangkeun dari geus Anduk. Aduk. Seafood. Itu bawa roti buahnya dari bandara.
Ana bisa Nah, terus nanti ya. Jadi emang biasanya di Jepang mah Jumatan, Cuma ya Jumatan. Kamisan. Enggak ada, soalnya Nggak kan ada. enggak ada pelaku kekerasan di sana. Oh ya, isi. Karena di sana nggak ada efek rumah kaca. Enggak apa-apa. Kamisan di sini doang. Ya, kamisan cuma di sini. Enggak ditemuin lagi. Kamisan emang Aksi apa tuh? kamisan. Aksi kamisan Udah orang. mah di UIN-nya. Agak berat nih emang. Iya, udah. Oh iya iya. Terus? Nah, S2 S3 kan ya di Tokyo teh. Di Tokyo. Pulang dari sana, ngelamar ke ITB. Ya, Langsung lulus. langsung. Iya. Jadi sebenarnya ini kan karena saya kan udah ngajar istilahnya di ITB gitu, udah ngajar itu dari tahun 2016. Jadi hitungannya tuh saya kayak orang lama lah. Oh, jadi Kayak- pendidikan dulu lah ke Ya, ini jadi teh. karena di ITB kalau mau jadi dosen harus S3 sekarang tuh. Oh. Makanya dosen itu sebenarnya pekerjaan yang modalnya gede, returnnya dikit. Benar. Bener ya? Modalnya gede. Kerjaan mana coba yang laptop punya sendiri, bukan punya kantor. Iya. Tapi kalau minta bisa. Enggak dikasih, enggak ada. Nah, ada lah. Oh, dari nggak dibiayain. Ya, Tapi kalau pas P3 returnnya gede dong. ya karena kebetulan ITB. Kampus lain kan tidak, belum tentu, belum tentu. Kayak ini di bawah Kementerian Pendidikan berarti kan? Pusat Iya, masuknya kan? Iya, cuma kan sekarang kampus tuh ada yang namanya BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Nah, di situ tuh mereka buat nyari duitnya nggak lagi dari APBN, tapi harus cari duit sendiri. Makanya UKT-nya Oh. ya salah satunya itu, salah satunya UKT-nya tuh termasuk jadinya kebijakan dari kampus Kampus. masing-masing. Tergantung jumlah mahasiswa, tergantung pengeluaran dan segala macam. Dosen tuh kalau nggak jadi dosen tetap atau dosen honorer itu menang di status sosial doang apa ya? Betul. Ya, Pak, ada lah teman saya dosen yang cerita dia kan masih honorer, masih kalau di UIN ada namanya dosen LB gitu. Ya, Luar biasa. Iya. Sama kayak gitu. Iya, jadinya agak sebenarnya jadi dosen tuh kalau nggak jadi tetap gitu ya, kayak luntang-lantung banget sih. Karena kalau mau jadi dosen tetap harus S3, tapi begitu lulus S3 atau S2 gitu lah. Tapi begitu lulus pun belum tentu dapat posisi. Langsung. Iya, itu. Jadi kayak buang waktu lah dalam tanda kutip. Ini Buang waktu dan uang juga, Pak. karena sekolahnya bayar sendiri. Nah, itu. Kecuali beasiswa ya kayak Pak Guntur. Pak Guntur kan beasiswa kan? Ya. Saya kalau nggak beasiswa nggak punya duit buat bayar kuliah, yang benar aja. Oh gitu. IS2? S2 biaya beasiswa saya. Buat uang kuliahnya beasiswa dari ITB. Oh. Uang hidupnya saya proyekkan sama dosen. Oh, proyekan dosen. IS1 mah enggak ya? Nah, S1 masih sama orang tua. Hmm. Dan orang tua habis itu pensiun ya, udah pensiun terus kayak duitnya sudah tidak ada. Jadi kayak ya udah. Jadi gara-gara S1 orang tuanya bangkrut. Betul. Jadi, Luas banget. Luas. tapi masih ada Pak orang tua? Bapak udah meninggal. Oh, Bapak. Innalillahi wa inna Innalillahi. Yatim piatu Ada saya. sepatah Hah? kata. Yatimnya Bi? Baru? Baru 2022 Oh, baru banget. 2 atau 23 saya lupa. 3 tahun ya? Senior. Iya, senpai. Senpai itu guru. Senior. Ada kalau senpai itu senior. Ada Pak panggilan di Jepang gitu kalau di belakangnya itu kayak kun. Nah, apa nih? Apa tuh? Enggak, kalau buat guru kan apa tuh belakangnya kayak misalnya Sensei. kalau sensei. Nah, kalau misalnya kan kalau misalnya seangkatan kayak Chan gitu kan? Itu Bukan? tuh buat anak kecil sebenarnya. Oh, Chan itu anak kecil. Kalau kun? biasanya. Cibimaru Kocan gitu kan? Nah, di baru kocan kan anak kecil. Kalau Kun itu buat anak laki-laki, tapi juga sepantaran atau yang masih kecil gitu. Kalau ini tuh Iya. san biasanya. Itu julukan apa itu? Julukan Belakangnya misalnya teh Eza Kun gini si Duan sok manggil si Eja Kun. Iya, unak musuk basah. anak usuk. Usul kelas. Nah, tingkatan. Iya, iya. Terus Pak, sekarang udah ngerasa settle dong? Jujur-jujuran aja nggak apa-apa, kalau Ya. iya juga nggak apa-apa. Ya. Udah sih, jadi Mangal kok. gimana ya? Akhirnya bukan dipaksa ya, maksudnya kayak mensetelkan diri gitu loh. Karena sekarang mau cari alternatif karir lain gimana? Nggak gampang. Enggak, maksudnya Bapak di posisi sekarang menurut Bapak udah enak nggak? Oh. Udah enak. Ya, belum enak banget sih. Masih ada lah yang harus diusahakan. Gitu. Apa tuh? Karir. Jadi dosen itu kan tidak sekedar gitu jadi selesai gitu kan ya. Karena ada kewajiban kayak bikin penelitian,
bikin pengabdian, kerjaan banyak dosen itu adalah cari dana penelitian, nyari Buat apa? Buat pride kah? Atau atau emang buat Itu jalan kewajiban dosen. penelitian, kewajiban dosen kan meneliti itu. Dosen itu kalau nggak punya output, ya karirnya stagnan di situ-situ aja gitu. ya udah nggak apa-apa, udah enak, tapi stagnan juga biarin Pak. Tapi kan kayak sayang aja gitu ya, maksudnya kayak ibaratnya ini ya, kalau orang udah kerja, masa selamanya pengen jadi staff doang gitu. Iya. Kan pasti lah pengen naik di atasnya. Kalau dia udah penelitian, apa tuh? Jadi Ya. apa, profesor kah atau apa? Ya, ujungnya kan jadi profesor ya. Tapi kan intinya sih sebenarnya kalau udah masuk ke kampus itu ya kadang-kadang kayak ngerasa, nah ini punya ilmu nih, kok nggak jadi apa-apa. Nah itu tuh sebenarnya jadinya kayak ada beban moral juga sih. Ya. Masa nggak nulis, masa nggak bikin So, opini. kalau di stand up kayak gitu Nanti lah. ada Guntur, saksikan show stand up comedy Tapi by bener sih, Guntur. karasa kurang oke. Itu kan jauh orangnya, orang sebagai guru ekskul gitu, katakan ekskul. Orangnya seru kudu gitu sih. Jadi orang sorangan anu menuntut diri teh gini. Iya, jadinya. Hanya orang teh kan usah ukur ngajar gitu. Kayaknya di semua lini pekerjaan harus gitu banyak. Iya, cuman Harus kayaknya kelihatan lah. ya jadi supaya kan bisa naik level. Cuman kayaknya kalau pengajar itu relatif agak berat ininya ya, apa namanya, agak berat pressure-nya ya, karena muridnya tuh pasti akan ngelihat gitu loh. Jadi Iya. masa, Oh, dia masa terus- dari, terus masa dari dari saya situ? masuk sampai saya lulus sampai saya kerja Gitu-gitu gini aja. aja. Bener kan? Murid orang saya jadi saya menjadi polisi. Tapi bukan gara-gara Anda kan? Ya enggak, maksudnya kalah gitu. Murid udah jadi ini jadi itu segala macam. Kok saya karya nggak ada, nama nggak ada, ilmunya tuh Iya, kayak iya, iya. ditungkul gitu. Jadi kayak Iya. Meskipun di sisi lain ada pride sebagai seorang guru, tapi kan dalam hal lainnya juga sama mentok-mentok wae gue sakit wae. masa gitu gitu. Kadang-kadang jadinya ada motivasi gitu. Iya. Itu jadi terpacu terus aja gitu. Makanya agak stressful sebenarnya. Ay, goals Bapak naon jadi naon? Profesor. Apa? Goals Bapak. Ya kalau dosen mah pada Pasti akhirnya jadi profesor. sih. Itu kayak natural aja itu mah. Gimana ini? Maafin. Terus Bapak, Tadi nyawa balik lagi ke tadinya walaupun kita non sebagai pengajar non tadi cek Pak Guntur gitu, tapi lamun dina sudut pandang murid atau alumni gitunya pasti aya lah seati wae mah anu dikenang ku murid gitu tentang si guru itu teh. pasti sih. Aduh, orang inget teh misalkan diajar Tilawah. gitu misalkan gitu. Berarti peran guru teh itu tah. Anjay. Wih. Mah jadi guru Anda Jadi yang jadi profesornya. tapi kan profesor komedi. Anjay. Penemu teori baru. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Cerita logika gitu. Karena gak usah dari yang deket-deket. Dari yang tidak ada. Dari yang tidak ada. Nah ini penemu ini bulan Februari. Itu kan Jokodian sebenarnya. Iya. Tapi batur mah kayak bulan depan, insya Allah tahun depan doain. Insya Allah tahun depan Tapi di 2026. TikTok rame ya tuh nu. Iya. Iya di sih ya doi. Bener ngomongnya. Udah kayak trendsetter gitu ya. Itu kenapa rak bukunya nggak jatuh aja sih? Bener ya. Padahal mukanya amanah banget sih. Nah, sampai sekarang Bapak jadi apa? Tapi udah stand up dari dulunya. Enggak juga. Pas dari Tokyo enggak? Di Tokyo 2020 23. Ya 23. Berarti masih baru lah ya. 23 masih Sangat baru. baru atuh. Ya. Masuk, Sama orang seangkatan iya, sama tapi. angkatan. Kalau di kalau yang dari Tokyo. Kenapa apa masuk ke stand up? Biasanya kan kalau tiba-tiba kayak Bapak kayak siapa kayak Radit itu kan orang-orang yang introvert. Jadi dia mah karena dia ngerasa keganggu, akhirnya dia bicarakan dengan secara komedi. Apakah Bapak juga kayak gitu atau gimana? Sebenarnya awalnya karena suka aja ya ngelihat stand up itu ya. Menurut saya itu menariknya karena ada orang nyampein unek-unek. Jadi kayak nyampein segala macam dengan cara yang lucu dan pola pikir yang unik. Nah, sebenarnya tertariknya dari situ. Terus kayak nonton di YouTube dulu segala macam gitu kan. Siapa yang pertama ditonton? Suci 4 kalau nggak salah Zawin. Yang pertama saya tonton tuh Zawin malah. Jadi Radit tuh pernah nonton. Cuma maksudnya kayak bener-bener nonton stand up itu justru Suci. Suci YouTube, Suci 4. Saya tuh ngikutin, nonton terus carilah. Ternyata di Tokyo tuh ada gitu komunitas itu. Dan tahu bahwa tapi awalnya tuh kayak masih takut gitu buat join karena
kan sendiri saya tuh. Gimana sih caranya? Lihat komunitas nih, udah ada, udah guyup, terus kayak kita datang sendirian deh. Orang baru ya. Jadi Ya, jadi rasa sih. maju mundur gitu. Saya inget banget maju mundur kalau pas mau join awal tuh. Jadi kayak mau nonton aja maju mundur. Akhirnya Pasti, kayak pasti. saya beraniin sekali, sekali nonton. Akhirnya 3 bulan kemudian udah kayak mau nonton dulu terus kayak oh gini ya. Saat itu udah tertarik, udah mulai nulis. Udah kayak oh nulis materi lah. Tapi kayak baru nonton dulu kayak 3 open mic, terus baru berani naik. Naik gitu. Baru Pecah, langsung pecah. Pecah. Wih. Wih. Langsung dirangkul kan nggak pecah mah. Pasti Iyalah. pasti pecahnya gara-gara itu sama juga nggak orang-orang Tokyo tipenya kayak Pak Guntur gitu. Jadi Mahasiswa. kelucuannya tuh karena kelucuannya tuh karena Relate. ini kok dia bisa menyatukan antara science misalnya science sama komedi gitu. Sama juga nggak tiba-tiba orang di Tokyo? Di Tokyo tuh memang relatif lebih receh. Ya tergantung ya. Tokyo tuh relatif lebih receh. Sebenarnya penonton Tokyo tuh relatif nggak terlalu suka jokes yang mikir. Mikir, oh. Karena ya itu tadi kan banyak pekerja yang lulusan SMK. Oh, iya. Yang di Tokyo teh. Kirain teh kayak Pak Guntur semua. Jadi gitu. kayak Pak Guntur, berarti Pak Guntur juga tipe yang jarang dong di Tokyo. Tapi kebetulan tuh ada teman saya yang selera komedinya mirip sama saya. Oh. Jadi pada saat itu dia lagi S2 kan, sama-sama tentang kimia gitu. Hmm. Jadi pas saya open mic, materi saya waktu itu udah tentang Einstein aja pokoknya gitu. Ada. Memang terdengar aneh. Iya. Dia tuh langsung kok menarik ya gitu. Ada maksudnya ya sering-sering. Kami sering ini kok namanya kayak saya tuh ya kalau mau open mic kadang-kadang saya nulis, saya kirim ke dia. Gimana? Jadi sampai sekarang masih tuh kayak gitu. Padahal dia masih di Jepang. Jadi ada yang setipe. Nah, nemu orang yang setipe itu ternyata menyenangkan. Iya, jadi enak, kayak benar. jadi kayak oh, komedi saya itu ada yang nerima gitu yang kayak gini. Apalagi kalau support kan. Iya, jadi Berarti maksudnya dari Maksudnya tidak ada nggak yang lucu. support. Maksudnya kalau misalkan ketika diminta sharing, Hmm. ada masukan, Iya, kan iya. bagus. nah makanya Pak Guntur jarang ke open mic kita karena itu tandanya dia enggak Gak cocok. ada kalau kita. Lemu kan. Enggak, itu emang sibuk aja sih. Iya. Sama emang nggak support. Enggak, tapi beneran deh Jatinangor tuh ya. Kalian tuh ada komika maju tepuk tangan kek. Aing mah sedih dia. Itu kayak Anjing. ini maju, dia pada sibuk banget. Ya, tepuk tangan we. Kita tuh udah mah komik baru, badannya ditentang makanya satu materi. Emang Makanya pada kalau tolol misalkan- sih. Iya, emang pada tolol gitu. Maksudnya Tapi emang yang paling empuk mah Bandung. Iya. Tempat kalau open mic di mah Bandung Raya mah. paling empuk Bandung karena pertama orang-orang yang nontonnya bukan orang-orang yang mau naik ke atas panggung. ya emang mau nonton. Aja yang mau nonton. Jadi mereka nggak sibuk ngebadanin. Pernah di Tokyo tuh open mic yang penonton beneran ya. Cuman nggak ada apa gitu. Jadi yang saya pernah open mic bertiga. MC, saya, komika kedua. Open mic tuh. Ya Allah. Bertiga. Tapi berbayar Oh, kan gitu Pak sih? open mic di sana? Gratis sebenarnya, tapi ada kenceleng. Oh, Oh, kayak kita dulu. Oke lah. Yang bayar komikanya. yang mau naik bayar. Ya, jadi Oh kayak di ini dong, kayak di Panji ya, kayak di New York. komikanya bayar ya. Karena kami tuh open mic biasanya bukan di kafe gitu, tapi di ruangan. Memang nyewa ruangan, kayak ruang rapat gitu. Kalau tigaan, Nonton gitu. siapa aja dong? Ya, Bener-bener cuma tigaan. kan kami punya uang kas. Kami tetap Wajib. punya uang kas, jadi tetap ada. Jadi sebenarnya nih kami misalnya open mic mungkin 3 kali gitu ya, 3 kali nggak ada yang bayar gitu kan, masih ketutup buat open mic, masih buat nyewa ruangan tuh masih ada. Dan kebetulan memang ruangannya relatif murah lah untuk ukuran sana. Tapi di sana ada nggak tipe-tipe komik yang materinya tuh materi-materi kemiskinan? Nggak ada. Saking miskinnya saya, kayak gitu. Nggak ada sih. Pantes. Oh di Jepang mah cigana ramai kena iya banyak non tes disebutnya slapstick itu anu si anu tiluan teh gini tidak apa-apa gitu. Itu tapi kan itu bukan stand up ya. Maksudnya komedi-komedi kayak gitu masih Itu memang lebih ramai di sana. oh lebih ramai Outframe lah ngumpul. apa nak Pipis. Kuat. Terus ini apa? Tadi yang 3 orang yang kalau ini udah 3-an, maksudnya teh berarti yang nonton nggak ada dong? Nggak ada, yang nonton di komika aja. Jadi ya MC, komika gitu. Ya karena udah sewa ruangan, ya udah sayang, ya udah. Ih sayang juga Jadi ya. makanya karena di sana tuh komikanya relatif dikit. Tapi mulainya tepat waktu.
Is. Sepertinya menyindir. Orang kira-kira ngomong wah sawajeng di Nangor wah penonton. Beda aja di Nangor. Jadi kami itu sebenarnya biasanya di poster tuh jam 7 malam. Misalnya jam 7 malam. Selesainya jam 9 karena sewa ruangannya segitu. Tapi biasanya kami mulainya setengah 8 karena jam 7 tuh baru bisa masuk. Terus setup sound dan segala macam gitu. Jadi kurang lebih setengah 8 sambil ya nungguin penonton lah. Biasanya jam 9 itu harus sudah selesai. Jadi didedet karena ruangannya maksimum segitu. Pernah kelebihan nggak? Kena cas nggak kalau kelebihan? Enggak sih, cuman kami ngejaga supaya nggak sampai berlebih. Kalaupun berlebih kayak cuman mungkin kayak jam 9 tuh udah beres, cuman kayak beres-beres segala macamnya tuh masih ini. Jadi 9, 10, 9, 4 lah. Kalau cuma 3-an mah kenapa nggak di tempat asrama kalian aja? Salah satu. Ya nggak bisa, maksudnya Karena di luar itu ya, di luar dugaan juga kan. di luar dugaan. Kami tuh udah tahu bahwa yang akan naik itu sedikit. Cuma kan kami nggak tahu penonton yang datang berapa. Karena biasanya selalu ada. Penonton itu biasanya selalu ada. Nah ini kebetulan emang lagi nggak ada aja. Saya lupa waktu itu lagi Ramadan atau apa ya, saya atau lagi Nyawanya berapa nyawanya? Duh saya nggak tahu soalnya ngurus kayak gitu kan bendahara Pengurusnya. ya. Ada bendaharanya gitu kan. Berapa orang? Ada totalnya berapa orang? Apanya? Tokyo? Anggotanya. Sekitar lah. Kan kalau kita kan 20-an. Ya. Ya, kalau di grup nih ya. Itu pun yang aktif cuma berapa gitu. Kalau di grup anggotanya ada 36. Oh banyak tuh nih. Anggota berarti grupnya. Tapi kayaknya yang aktif puluhan, 10-an. sekitar 10-an. Sebenarnya kayak Berarti nggak rutin nih. Ada apa? ada kalau misalnya ada yang kayak udah lama nggak open mic terus tahu open mic itu ada juga. Jadi kayak emang karena di sana tujuan ke Jepang itu kan pasti ada aktivitas kan, entah kuliah, entah kerja. Iya. Jadi bukan orang yang Nganggur. Ini terlalu jomplang. Jadi buat Edi itu tuh. Udah bebek. jadi emang ada Buat siapa? jadi emang ada aktivitas gitu. Makanya banyak yang kayak mau naik kan, ini aduh lembur gitu segala. Dan itu banyak yang Sabtu tetap harus kami open mic Sabtu 2 minggu. Tapi itu pasti 2 minggu sekali selalu atau pernah nggak bolong? Ya pernah bolong itu biasanya entah skip sewa ruang gitu pernah, terus atau ada satu dan lain misalnya jadwal long weekend atau kayak pokoknya ada beberapa, tapi regularnya adalah 2 minggu sekali. Se-effort itu loh nya orang gitu demi pengen open mic. Ya, dan penampilannya kan bayar. Waktu dulu saya sekali buat yang naik itu udunan 1.000 yen, 100.000 Per malam itu berapa orang? per orang. Ya, jadi kalau yang nampil 5 ya seorang 1.000 ewang gitu. Tapi 1.000 yen kayaknya di sana dikit ya? Ya 100.000 atau enggak normal? Kalau di standar lah. Oh, standar. Tapi nggak kayak di sini juga 100.000. Kalau bakso deh ramen deh di sana berapa? Ramen halal 1.500, yang nggak halal 600. Iya, mahal. Mendingan Nah iya, makanya itu salah satu kenapa banyak yang kalau di sana nggak mau cari yang. ya udah yang normalnya 600. Ya. Berarti ini lebih mahal dari harga bakso menurut orang mah di. Ya, Misalnya lebih bakso lebih di kita mahal. 15.000, di sana mungkin 30.000 kali ya. Ini aja kayak bento, makanan bento gitu. Makanan bento tuh di sana sekitar 500-an. Berarti dapat 2 porsi lah isinya. Bayangin, Hokben. 2 kali makan lah kurang lebih. Berarti 50.000 lah. Oh, Turunannya. standar berarti lah. 50.000 lah. Ya, Urunannya. 20 lah, 20.000. Itu sih. Kan lamun bento kan misalnya Hokben kan 30.000-an, nu kayak mah. Ya, yang Hokkaimat. Nah, bayanginnya kayak gitu. 60.000 Kayak berarti. Kayak 60.000. Nah, itu bayar itu yang buat yang nampil. Tapi emang ya udah gitu, emang happy aja gitu. Dari kulturnya beda bisanya. Maksudnya teh bener-bener tipe-tipe orang-orang anu bersungguh-sungguh gitu ya. Iya, soalnya ini saya sensisikan founder kami Lucky itu ya. Jadi kayak maksudnya kalau emang udah masuk ya jangan setengah-setengah. Itu emang prinsipnya orang Jepang di sana tuh. Jadi di sana tuh orang Jepang kalau hobi nggak setengah-setengah. Apapun itu ya. Apapun itu. Banyak saya ngeliat orang main futsal atau main bola gitu ya, main bola. Hobi doang. Cukup bener sih. Oh, Iya seriusan, jago banget. Jadi kayak hobi doang nih, jago. Karena iya. kalau jago kan menyenangkan ya. Makanya itu sebenarnya prinsipnya kayak Iya, iya. karena jago tuh menyenangkan. Makanya orang stand up lucu. Kalau udah jago? menyenangkan kan. Makanya saya bingung ada yang tahan stand up gak lucu. Bagus, cukup, Pak. Cukup. Bagus. Enggak. Ini benar.
Enggak, tapi maksudnya kan kalau hobi itu menyenangkan kalau kita jago kan. Kalau kita menikmatinya dari mana ya? Lihat hasilnya kan. Tujuannya mau ngapain gitu. Ya aneh. Tapi ya tadi Bener sih, bener bisa loh. Kok ada orang yang tetap bertahan? Orangnya tanya-tanya. Nggak jago loh di situ. tanya-tanya soal eta nu bayar-bayar gitu di lamun band gitunya komunitas band di orang geus kitu tiba heula regis gitu istilahnya. Iya. Tah urang teh coba tanya-tanya nu di Jepang nya masnya emang gitu budayana. Iya. Tah urang teh sieun kumaha mun misalkan open mic kayak jadi gitu di urang. Dari band. Jadi Maya. Konsumennya merdu. Oke, thank you teman-teman. Udah berapa itu? 1 jam lebih. Serius? 1 jam? Terima Aku kasih. salah Sampai ya. Closing statement lah. Kalau di stand up konsisten lucu aja sebenarnya. Oh, iya. Karena kalau udah konsisten lucu, yang lain mah ngikutin sebenarnya. Betul. Kayak saya gitu ya. Iya. Ya saya gitu gitu. Iya kan mereka konsisten lucu, jadilah pure disappear kan. Oh, Jadi musik. anjing bisa wae dengan teh. bagus. Bedanya menurut nyindirnya sistematis. Halus deh. Pas dia tampil di Bandung, kan bawain lagu sendiri, ya nggak ada yang nyanyi kan? Oh bisa. Nyanyi sendiri, yang lain dia. Ya udah guys, makasih ya. Makasih Pak Guntur. Ayo, Assalamualaikum. selamat. Jumpa lagi. Beb, beli itu Beb.